Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Art of Worship Morning Devotion. Kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan November ini. Saya berdoa kiranya hari-hari yang kita jalani di sepanjang bulan ini akan memberkati kita. Dan bukan kebetulan kalau bulan ini juga ditengarai sebagai bulan ucapan syukur atau Thanksgiving Day, saudara, sebagai hari ucapan syukur. Saya berdoa kita mensyukuri segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita rasakan sepanjang waktu yang sudah kita lalui, maupun waktu yang sedang kita jalani dan waktu yang akan kita jalani di hari-hari ke depan. Hari ini saya berdoa kiranya firman yang kita renungkan bersama-sama juga akan memberkati kita. Saya masih menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini dari kota Anyang. Kami tinggal di kota Anyang, tinggal di hotel juga di Anyang karena gereja tempat kami mengikuti mentoring training class itu ada di dekat kota Anyang ini. Dan kita sudah beberapa hari mengikuti mentoring training class. Hari ini adalah hari yang terakhir kami di kota Anyang. Nanti malam kami akan pindah ke kota Suwon untuk mengikuti D6 atau program D6, program mentoring tapi dalam kategorial. Dan doakan kami agar kesempatan yang baik ini kami dapat menangkap dan menerima banyak berkat yang Tuhan singkapkan, sehingga ini menjadi relate dengan apa yang kita sedang kerjakan di Art of Worship. Dan tahun depan kiranya menjadi sebuah tahun yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Yuk saudara, kita sama-sama menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita tiba di Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Ini adalah bagian terakhir dari pasal 34 ini. Dan saya berdoa ini akan membawa kita semakin mencintai Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah memasuki bulan yang baru. Kami memasuki masa-masa atau waktu-waktu kami akan mengakhiri tahun ini. Ya Tuhan, dan kiranya bulan ini juga mengajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan dengan semua anugerah yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat rahmat yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, dan kiranya ini jadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya seluruh selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya.
Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, ini sebuah fenomena yang luar biasa. Satu hal yang sangat jarang sekali terjadi atas diri seseorang yang berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Musa mengalami sebuah fenomena yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia menulis, mencatat semua yang didengarnya dari Tuhan sebagai catatan-catatan penting dari firman Tuhan yang akan dan harus disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, tanpa disadari bahwa efek perjumpaan dengan Tuhan itu berefek kepada dirinya. Tanpa dia sadari, cahaya kemuliaan Tuhan itu contagious, nular, saudara. Sehingga tanpa dia sadari, kulit mukanya bercahaya. Sering orang mendapatkan penglihatan ketika dia ikut ibadah, ketika dia melihat seorang hamba Tuhan, dia berkata, hamba Tuhan itu bercahaya mukanya. Saya melihat, seperti melihat malaikat yang bercahaya, katanya. Dan beberapa kesaksian testimoni ini sering saya dengar ketika ada hamba-hamba Tuhan yang memang secara kerohanian dia dekat dengan Tuhan, dan secara pribadi dia punya pergaulan karib dengan Tuhan. Wajahnya bercahaya, wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Dan itulah yang terjadi dengan Musa, saudara. Ketika Musa bergaul karib selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai, wajah Musa penuh dengan kemuliaan Allah, bercahaya, saudara. Dan itu tidak disadari oleh Musa. Dia tidak sadar bahwa kemuliaan Allah menutupi dirinya sehingga wajahnya nampak bercahaya, saudara. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah cahaya yang keluar dari dirinya, sehingga orang lain melihat itu kaget. Orang lain melihat, orang banyak itu melihat Musa, mungkin dikira bukan Musa, dikira mungkin seperti malaikat atau Musa yang sudah berubah, sehingga mereka ketakutan, saudara. Dan baru ketika Musa memanggil mereka, Harun dan para tua-tua, ya baru dia sadar bahwa itu adalah Musa. Saudara, seringkali kita ya ada begitu banyak orang yang tanpa sadar merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Dia nampak bahwa ya dia baru saja doa mungkin sekian lama, tapi sudah merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling rohani, dan merasa orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang bukan rohani. Saudara, kemuliaan Allah yang menyelubungi seseorang itu tidak dia sadari sebetulnya. Tapi banyak orang yang bahkan tidak dilingkupi dengan kemuliaan Allah merasa bahwa dirinya dilingkupi dengan kemuliaan Allah, dilingkupi dengan kasih karunia Allah di dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa wah, aku ini penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara, Musa tidak menyadari bahwa dia dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Mari kita, satu hal kita belajar, jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling rohani dan paling merasa kemuliaan Allah melingkupi dirinya. Itu tuh nggak sadar, saudara. Itu adalah akibat dari pergaulan karib dengan Tuhan. Persekutuan pribadi yang sangat kuat dengan Tuhan mengakibatkan kemuliaan Allah itu menular atau nempel pada diri kita. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk saudara dan saya. Kalau saudara punya pergaulan karib dengan Tuhan, saudara punya relasi yang intim dengan Tuhan, saudara punya keintiman dengan Tuhan yang sangat kuat, saudara, maka tanpa saudara sadari kemuliaan Allah akan melingkupi saudara dan saya. Kemuliaan Allah akan menyelubungi
hidup saudara, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dari hidup kita, terpancar dari wajah kita. Itu nampak sekali dari pergaulan karib kita dengan Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, sehingga tanpa saudara dan saya sadari kita akan dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Coba saudara bayangkan kalau setiap orang, setiap pribadi yang ada di AOE itu memiliki persekutuan yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Wow, seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan kalau setiap pribadi dilingkupi dengan kemuliaan Allah, apa yang terjadi di ruangan tempat kita beribadah? Tempat itu penuh dengan dilingkupi dengan Shekinah glory atau kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah turun, kemuliaan Allah hadir, kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita, saudara akan merasa sesuatu yang awesome, sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara akan tidak mau turun, saudara tidak akan keluar, saudara tidak ingin meninggalkan momentum yang sangat indah itu, saudara. Itu sama seperti yang terjadi ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus Kristus naik ke atas gunung Tabor, dikenalnya sebagai Gunung Tabor. Dan di atas Gunung Tabor itu, ketika mereka naik, tiba-tiba kemuliaan Allah turun, saudara. Terjadi transfigurasi. Mereka melihat Yesus yang penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Lalu tiba-tiba mereka melihat Musa dan Elia ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka melihat ketiganya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, saudara, mereka berteriak, wow, ini tempat yang mengagumkan, tempat yang luar biasa. Lalu mereka meminta izin kepada Tuhan Yesus agar mereka dapat membuat kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Saudara, mereka tidak ingin meninggalkan gunung yang penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka tidak ingin turun dari tempat yang sangat mengagumkan, yang membuat mereka itu, dalam bahasa Jawa, kami tenggengen, saudara. Mereka takjub dengan peristiwa yang sangat luar biasa yang belum pernah mereka alami. Sekian ribu tahun yang lalu Musa mengalami itu, dan sekarang mereka mengalami peristiwa di mana kemuliaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Shekinah glory ada di tengah-tengah mereka. Saudara, mereka menyaksikan kemuliaan yang sangat luar biasa ketika mereka ada bersama-sama. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat fenomena bagi mereka. Tetapi toh mereka harus turun lagi, karena mereka harus melayani umat Tuhan sama-sama. Saudara, ketika saudara memiliki pergaulan karib dengan Tuhan, saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan sangat dekat, maka saudara dan saya akan dipenuhi, dilingkupi dengan Shekinah glory. Kemuliaan Allah akan melingkupi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, yuk miliki pergaulan, miliki relasi, miliki persekutuan, miliki keintiman dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jika saudara semakin dekat dengan Tuhan, maka kemuliaan Allah yang luar biasa akan melingkupi kita, dan itu melampaui dari apa yang kita pernah miliki, melampaui dari apa yang pernah kita rasakan, melampaui dari apa yang pernah kita terima. Harta apapun tidak akan pernah bisa membelinya. Sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membeli kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu hanya bisa didapatkan ketika saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya bersekutu intim dengan Tuhan, maka hal itu akan, dalam tanda kutip, secara otomatis akan saudara dan saya nikmati. Oleh karena itu, saudara, yuk sama-sama kita bangun relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Mari saudara sudah sibuk dengan berbagai hal,
saudara sibuk bekerja, saudara sibuk dengan perjalanan, saudara sibuk dengan semua aktivitas yang lain. Saudara spend waktu sedemikian banyak tanpa Tuhan. Tetapi mari kita sediakan waktu untuk kita bisa bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan. Ada prayer tree, saudara. Setiap hari Selasa, yuk saya ajak saudara untuk datang berdoa bersama-sama, menikmati anugerah Tuhan, pujian, penyembahan, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kemuliaan Allah turun atas kehidupan kita. Setiap pagi dari Senin sampai Sabtu kita ada Ark of Worship Morning Devotion, dan kita menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita luangkan waktu 15, 20, 30 menit untuk bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Dan semua orang tanpa kita beritakan, tanpa kita berteriak-teriak juga, mereka pasti akan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka orang akan melihat kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, yuk kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Seringlah naik ke Gunung Sinai, saudara, tempat di mana saudara bersekutu dengan Tuhan. Naiklah ke tempat ruang doa saudara untuk berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia dengan sungguh-sungguh dan nikmati anugerah Tuhan dalam kemuliaan. Saudara perhatikan bahwa sekalipun Musa sudah dilingkupi dengan kemuliaan Allah yang sedemikian rupa, bukan berarti itu sudah selesai. Bukan berarti dia tidak lagi perlu naik ke Gunung Sinai atau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara bisa perhatikan, Alkitab mengatakan, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannya selubung sampai ia keluar. Apabila ia keluar, dikatakannya segala apa yang dia dengar. Lalu dikatakan lagi, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Apa artinya, saudara? Dia tidak hanya sekali naik ke Gunung Sinai, lalu setelah dipenuhi dengan kemuliaan Allah selesai. Tidak, sekalipun dia sudah dilingkupi dengan kemuliaan Allah, menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan adalah wajib hukumnya. Bukan berarti kalau kita sudah dilingkupi dengan kemuliaan Allah maka semuanya selesai, dan kita tidak perlu lagi bersaat teduh, kita tidak perlu lagi beribadah, kita tidak perlu lagi berdoa, kita tidak perlu lagi membangun relasi dengan Tuhan. Oh tidak, sekalipun kita sudah dipenuhi, dilingkupi dengan kemuliaan Allah, tetap relasi, persekutuan, keintiman dengan Tuhan perlu dijaga dan dilakukan terus-menerus sampai Tuhan datang kedua kali. Saya berdoa kiranya saudara dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dekat. Amin, saudara. Amin. Amin. Mari tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat rahmat, terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Dan kiranya sungguh setiap kami dilingkupi dengan kemuliaan Allah, setiap kami boleh menikmati anugerah Allah, setiap kami boleh dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah, dilingkupi dengan Shekinah glory. Terima kasih ya Tuhan, kiranya sungguh-sungguh jemaat-Mu boleh membangun keintiman, membangun relasi, membangun persekutuannya semakin hari semakin kuat di dalam kehidupan mereka, sehingga wajah mereka bercahaya penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih untuk pagi hari ini, berkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini, baik kami yang ada di Korea maupun jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diurapi oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Berkati pekerjaan mereka di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang perpajakan, di bidang food and beverage, di bidang konstruksi, di bidang olahraga, di bidang jasa, kecantikan, di bidang yang lain, industri besar, kecil, menengah.
Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Kau memberkati rumah tangga mereka, memberkati studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan juga untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan gereja terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berkati jemaat-Mu Pak. Jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh juga diberkati Tuhan, dibangkitkan dan dipulihkan kembali tubuh mereka, kesehatan mereka, sehingga mereka boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang pagi hingga petang ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang langkah hidupmu diberkati oleh Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Diangkat naik dan bukan turun, tetapkan menjadi kepala bukan ekor. Tangan murahnya bagaikan tiang awan, tiang api menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya berdoa kiranya sepanjang hari ini saudara diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati cahaya kemuliaan Tuhan melingkupi hidup saudara. Shekinah glory dari Anyang. Saya menyampaikan shalom, damai sejahtera Tuhan. You are blessed.